warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pembelajaran SKI kelas 3 semester Gansal tingkat SMP dan MTS. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran SKI. Rumusan tujuan pendidikan agama Islam mengandung pengertian bahwa proses pendidikan agama Islam yang dilalui dan dialami peserta didik di lembaga pendidikan formal dimulai dari tahap kognitif, afektif, dan psikomotor. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat pertama, membaca atau menceritakan materi sejarah Islam di Indonesia. Yang kedua, membaca sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan sikap moderat dalam menelusuri penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, membuat peta konsep mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah Islam di Indonesia. Dan yang kelima, tanya jawab tentang faktor pendukung sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Materi pembelajaran SKI kelas 3 SMP atau MTS semester Gansal. Yang pertama ada bab 1. Bab 1 yaitu tentang sejarah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara zaman. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang dari Arab sering kali harus singgah beberapa bulan di Indonesia, menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Sejak abad ke-7, sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya bab 2, Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti, yaitu dinasti Maurah-Khair dan dinasti Maurah-Hulu. Lalu yang kedua ada Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam peperangan Parekrut. Lalu yang ketiga ada Kerajaan Aceh Darussalam. Yang keempat Kerajaan Demak dan Pasen. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintaro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Lalu yang selanjutnya ada Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Yang keenam ada Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575. Selanjutnya ada Kerajaan Goa Talo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi diantaranya Goa, Talo, Bone, Wado, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Goa dan Talo. Yang terakhir ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan bagian Papua. Karena Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Big Island. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dalam pembelajaran kelas 9 tingkat SMP atau MTS, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah yang pertama pendekatan saintifik. Yang dimaksud dengan pendekatan saintifik adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui tahapan-tahapan menanggapi, mengamati, menanya, menalar, mencoba, membantu jejaring atau mengembangkan jaringan dalam berkomunikasi. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan rasional emotif terapi. Pendekatan ini itu menanamkan peserta didik untuk melakukan hal apapun dengan menciptakan pemikiran yang positif, serta peserta didik memiliki rasa percaya diri saat melakukan diskusi. Adapun proses pendekatan rasional emotif terapi ini diantaranya yaitu aktif interaktif. Artinya bahwa hubungan konselor itu lebih aktif membantu mengarahkan klien dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya.
Kemudian proses selanjutnya itu kognitif eksperensial, artinya bahwa hubungan yang dibentuk itu berfokus pada aspek kognitif dari klien dan berisikan pemecahan masalah yang rasional. Kemudian proses yang terakhir yaitu emotif eksperensial, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan juga memfokuskan pada aspek emosi klien dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru yang mendasari gangguan tersebut. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivistik, yang dimana pendekatan konstruktivistik ini menekankan kepada pengetahuan yang dibentuk atau dibangun oleh kita sendiri. Pengetahuan tidak bisa ditransfer begitu saja, melainkan harus diimplementasikan sendiri oleh masing-masing individu. Di sini guru itu hanya mengarahkan saja. Dalam hal itu, keaktifan seorang peserta didik sangat menentukan dalam mengembangkan pengetahuannya. Media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemampuan peserta didik sedemikian rupa, sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Adapun media pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 tingkat SMP atau MTS diantaranya yaitu yang pertama, buku paket SKI kelas 9 dari Kementerian Agama. Kemudian media yang selanjutnya yaitu media LCD proyektor. Nah, media ini digunakan untuk memudahkan dan mengaktifkan pembelajaran agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam waktu dan kondisi yang lebih baik. Menyampaikan pesan akan lebih jelas, lebih efektif dan efisien. Kemudian membiasakan siswa dengan teknologi, mengikuti standar pendidikan, dan dapat menumbuhkan sikap proaktif siswa dalam belajar. Kemudian media yang selanjutnya yaitu media lagu. Sepertinya diungkapkan oleh Dexter, Ellis, and Grant bahwa ada banyak keuntungan menggunakan lagu dalam pembelajaran. Salah satunya adalah dapat meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan koordinasi. Selain itu, media lagu merupakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Nah, di sini kan pembelajaran SKI, sehingga dengan media lagu ini siswa di kelas tidak jenuh dan tidak monoton. Kemudian media yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Nah, media ini menggunakan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya kepada simbol-simbol yang serupa. Di sini saya akan menerangkan tentang penilaian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 semester dasar. Ada 3 tahap penilaian. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Itu ada 2 tahap penilaian. Yang pertama tes tertulis dan yang kedua tes lisan. Maksud dari tes tertulis yaitu guru memberikan soal kepada murid yang berisikan pilihan ganda, esai atau uraian. Sedangkan maksud dari tes lisan yaitu guru memberikan soal atau pertanyaan kepada muridnya dan muridnya harus menjawab itu secara lisan. Yang kedua itu tahap penilaian kompetensi keterampilan. Itu ada 3 tahap penilaian. Yang pertama yaitu proyek, pengamatan, wawancara, dan diskusi. Maksudnya yaitu murid harus menyimak penjelasan gurunya dan mencari sumber-sumber lain dari referensi lain supaya murid itu bisa mencari wawasannya luas untuk untuk mengulangi pelajaran tersebut dari guru tersebut. Yang kedua yaitu portofolio. Tugas dari portofolio yaitu siswa merangkum atau menyimpulkan penjelasan
dari guru yang dijelaskan kepada muridnya. Yang ketiga yaitu aspek-aspek yang dinilai disesuaikan oleh guru. Tahap yang ketiga yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu sikapnya kurang baik itu skornya 1. Apabila sikapnya agak baik itu skornya 2. Lebih baik itu skornya 3. Kalau lebih sopan santun dan baik lagi itu skornya 4.